Oke teman-teman semua, ini sudah masuk ke part selanjutnya. Untuk itu saya ingatkan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Silahkan lanjutkan kembali menontonnya. Manfaat jika teman-teman mencuci tangan dengan benar gitu. Jadi itu ya teman-teman, mohon diikutin saran-saran dari Kolib dan Susan. Nah ini lagi nih, ini kita masuk sedikit ke arah politik lah. Kalau misalnya ini banyak ya, ada penerapan karantina wilayah dan PSBB. Menurut teman-teman semua, apakah itu bermanfaat gitu? Atau menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif lagi ke depannya? Apakah itu memang patut gitu untuk diadakan atau tidak sih karantina wilayah dan PSBB itu untuk Khalif sendiri? Kalau aku melihat PSBB ini sebenarnya suatu upaya pemerintah dalam mencegah COVID-19 ya. Terlepas dari ada pro dan kontra, ada sisi negatif dan positifnya. Cuman aku lihat memang karena penyebaran COVID-19 ini dia cepat sekali gitu ya, dan medianya mudah sekali, maka solusinya adalah ya pembatasan sosial, social distancing, atau bisa dibilang Physical distancing. Ya physical distancing juga ya kan. Nah, kalau kita lihat PSBB ini kan sebenarnya lanjutan daripada surat keputusan presiden ya, presiden tentang Indonesia sekarang darurat sipil, dan diturunkan di PP nomor 1 PP 21 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, yang mana dia merujuk pada pasal 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan gitu kan. Iya, nah, betul. Ya, mekanisme PSBB sendiri itu menurutku bisa dibilang tidak cukup antisipatif ya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan yang sekarang ini masih dipergunakan sistem birokrasi. Karena kan PSBB ini kan sistemnya dia pemerintah daerah itu mengusulkan PSBB, rencana untuk menerapkan PSBB di daerahnya ke Kementerian Kesehatan. Nah, yang menetapkan atau yang memutuskan daerah tersebut untuk pelaksanaan PSBB yaitu Bapak Terawan gitu, Pak Menkes. Nah, sejauh ini ada sekitar 2 provinsi dan 16 kabupaten kota yang aku tahu menerapkan PSBB, dan Kalimantan Timur belum, Samarinda belum. Cuman Jakarta sama Sumatera Barat yang aku tahu provinsinya. Kalau kita lihat di Jakarta sendiri PSBB ya, memang PSBB ini pisau bermata dua. Betul. Terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Contoh seperti pedagang kaki lima, buruh kasar, dan segala macam. Yang anjuran pemerintah untuk work from home atau segala macam yang menurut aku bias kelas ya. Kenapa? Kita nggak mungkin menerapkan work from home untuk bule-bule tukang jualan sayur ya kan. Yang paginya dia minjam sayur ke pasar, siangnya dijualin, sorenya dia harus nyetor lagi uangnya ya kan. Nah, makanya harus jeli sih menurutku, harus ada perencanaan yang matang di sini. Gimana PSBB ini memang ujungnya itu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bukan memutus mata pencaharian masyarakat kecil. Betul. Iya, sehingganya kita juga sebagai mahasiswa ya seriusin lah PSBB biar cepat selesai ya, khususnya di Jakarta sana. Dan harus ada memang bantuan-bantuan yang bisa dibilang dari pemerintah saat ini yang cukup baik menurut aku. Tinggal gimana kita nyikapinnya. Itu sih kalau dari aku lihat PSBB ini. Nah, dari pendapatnya Khalid tadi bahwa ada ketidakdisiplinan dari masyarakat, padahal dari pemerintah sendiri kebijakannya sudah mengisyaratkan bahwa ayo nih kita sama-sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai karantina wilayah dan PSBB pada umumnya, namun ketidakdisiplinan masyarakat ini yang menyebabkan kita semakin lama. Nah, karena semakin lama waktu kita karantina wilayah, adanya physical distancing, social distancing, PSBB, ya akhirnya juga semakin lama juga kita masyarakat ini sengsara gitu. Terutama yang dibilang Khalid tadi, masyarakat menengah ke bawah yang pencahariannya cari hari itu, dapat uang hari itu, makan hari itu juga gitu.
tidak dapat bulanan seperti ASN. Nah, untuk Susan sendiri, saya mau tanya sih dari segi tanggapan Susan, bagaimana sih biar, ayo nih, kita menginfluence lah anak muda nih pada umumnya, biar nggak keluyuran keluar, ayo dong kita ikut arahan pemerintah, apalagi kita kan anak muda, penerus generasi bangsa, gitu Sana. Gimana nih tanggapan Susan? Oke, jadi yang pertama mau aku tanggapi itu benar banget kata Kolib, kalau misalnya banyak ini kan rakyat kecil yang perekonomiannya tuh emang hari itu doang gitu, bukan per bulan atau gimana. Itu sebenarnya pemerintah tuh harusnya nggak cuman memutus interaksi aja gitu kan, interaksi satu sama lain, nggak cuman itu aja, tapi juga memberikan edukasi kepada mereka-mereka apa yang harus mereka lakukan gitu. Sama halnya kayak pemerintah tidak hanya ingin dikritik, tapi juga ingin diberikan solusi. Begitu juga masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya ingin diberikan perhentian gitu, kayak ekonominya juga otomatis berhenti dong saat ini. Tapi juga diberikan solusi, saya harus gimana, kayak gitu kan. Mungkin bagi orang-orang yang berpenghasilan bulanan, yang nggak masalah, work from home atau gimana, kayak gitu. Nah, untuk anak muda sendiri ya, kalau dipikir-pikir itu untuk apa gitu loh, ya nggak sih? Kayak ngapain gitu ngumpul-ngumpul waktu kuliah nih, waktu kita lagi zaman-zaman kuliah, kapan sih liburan, aku pengen baring di rumah. Ya nggak sih, kayak betul. orang tua pengen pulang kampung. Nah, mungkin tuh kayak ini tuh jawaban dari doa-doa kalian tuh loh. Lama ya liburnya langsung ya. Iya kan, jadi ya nikmatilah masa-masa ini kayak gitu. Kalau memang ya nikmatilah kehidupan bersama orang tua di rumah, bantu sebisanya gitu, buat suasana jadi meriah. Bosan di rumah karena kamu yang membuatnya bosan gitu loh. Coba buat sesuatu yang meriah, atau mau buat lomba kecil-kecilan di rumah atau gimana gitu, ngomongin masalah apa di rumah kayak gitu. Jadi menurut aku fase social distancing ini memperkuat antar keluarga, memperkuat ya kan antara orang tua dan anak gitu, jadi lebih terbuka satu sama lain. Jadi karena gini ya, aku sendiri yang kuliahnya bisa dibilang cukup sibuk dan pulangnya selalu sore hampir malam, jadi fase untuk ngomong sama orang tua tuh minim gitu. Tapi karena ada social distancing ini harusnya kita manfaatkan gitu. Banyak unek-unek dari orang tua yang mungkin belum tersampaikan, begitupun kita juga kayak gitu. Jadi ya kalau kalian suka baring, maka nikmatilah baring itu saat ini gitu loh. Jangan so gitu loh kemana-mana, sok sibuk yang sebenarnya nggak sibuk gitu sih. Iya. Nah, sekarang betul tuh kata Susan ya, tapi kita lanjutkan nih, sama sih pertanyaannya. Jadi dengan adanya physical distancing, social distancing, pembatasan interaksi antar sesama atau interaksi sosial. Nah, di sini menyebabkan adanya lumpuhnya ekonomi. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur sendiri terbaru nih, kalau misalnya Gubernur Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan sembako terhadap masyarakat kalangan bawah. Namun jika dilihat dari postingan-postingan yang ada, dari sumber terpercaya yang ada, itu menunjukkan bahwa, waduh, ini kok jadinya begini nih, jadinya rada ricuh, terus juga malah tidak mengikuti anjuran physical distancing, malah gerumbel-gerumbel gitu, berkumpul, yang menyebabkan ini bisa tambah parah kalau seperti ini. Apakah yang seperti itu tuh dapat dibenarkan atau enggak? Gini loh, pemerintah dalam hal ini juga Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bisa mengetahui pasti ada tumpukan massa. Jadi tolong dong ada cara lain untuk membagikannya. Nah, untuk Khalif sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana? Kalau aku ngelihatnya yang kemarin viral itu ya. Iya. Itu tuh sebenarnya kalau aku baca itu tuh kegiatan pembagian sembako oleh keluarga Pak Isranur itu memang dilakukan setiap tahun menjelang puasa. Nah, cuman berbeda saat ini ketika kita dihadapkan dengan wabah atau COVID-19. Memang ya, niat baik itu nggak cukup kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan atau perencanaan yang baik. Jatuhnya ya juga begitu ya jadinya kan. Contoh yang kemarin.
niatnya bagiin sembako, bagiin makanan buat masyarakat supaya bisa lanjutkan hidupnya, supaya bisa ada yang dimakan gitu ya. Malahan bisa dibilang sebagai salah satu penyebaran COVID-19 gitu ya. Kita lihat kerumunan kemarin itu sekitar 400-an atau 300-an orang mungkin di depan itu. Iya. Di depan rumahnya yang berkerumun, di dalamnya yang baru physical distancing. Iya, physical distancing. Sama aja bohong kan? Itu kan percuma aja gitu. Iya. Cuman aku lihat memang perencanaan yang kurang matang daripada keluarga Pak Isran Nur. Dan ini memang secara pribadi Pak Isran ya, bukan dia sebagai gubernur. Oh iya, sebenarnya. Memang nggak ada kalau dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu membagikan untuk masyarakat Kalimantan Timur, nggak ada. Yang ada, yang ku tahu Pemkot yang bagikan, Pemkap, itu cuma di Penajam Pasar Utara di tempat aku sendiri. Dan itu pun dari pembagiannya itu dia disalurkan lewat RT. Jadi dari kantor desa bagikan ke RT, nanti setiap kepala keluarga itu ngambil di rumah Pak RT, jadi nggak berkerumun gitu. Nah ini seharusnya yang bisa dilihat Pak Isran, apalagi tatarannya sudah gubernur gitu ya, masa kalah sama yang di kota kabupaten gitu ya kan? Iya betul. Gimana ini perencanaannya? Memang Pak Isran ini memang selalu menjadi trend center kita masyarakat Kalimantan, yang bahkan kemarin itu sampai masuk Lambe Turah kalau nggak salah. Luar biasa viral. Aduh, kacau ya. Bapakku itu ngomel di rumah itu. Karena ini gubernur. Memang itu sih kurang perencanaan. Niat baik nggak cukup kalau kita nggak punya perencanaan dan eksekusi yang baik. Itu sih. Betul. Untuk Susan sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana? Oke, jadi ya benar-benar kata Kolib tadi, percuma lagi-lagi kalau sebuah niatan baik nggak ada edukasinya gitu loh. Mungkin di pikiran Pak Isran, social distancing paling yang datang sedikit aja gitu kan. Jadi mungkin kayak gitu kali. Terus juga ini kan banyak banget yang sekarang itu di Facebook, kan ibu aku kan suka banget Facebook kan, jadi semua berita tuh dari ibu aku. Jadi ibu aku tuh bilang gini, coba jadi ada sebuah status itu tuh yang di like banyak orang. Jadi sebuah captionnya tuh kayak gini, mohon pemerintah kalau ingin membagikan sembako jangan ke RW karena akan dibagikan hanya kepada keluarganya dan saja. teman-temannya saja. Betul. Nah itu kan, jadi sebenarnya di sisi lain seperti ini dan sisi lain seperti ini gitu. Dan lagi-lagi kita lihat juga kalau misalnya Pak Isran Nur ini bukan membawa gubernurnya dalam hal membagi-bagi sembako ini kan. Iya. Benar-benar ke pribadinya sendiri. Memang lagi-lagi kurang edukasi sih. Sayang banget gitu, dengan niat baik Ramadan gitu jadi dicaci maki orang kan jadinya kayak gitu sih. Ya. Benar sih katanya Khalif sama Susan. Jadi di sini sebenarnya kawan-kawan kita itu mengkritik, tapi adalah saran yang kita berikan kepada pemerintah dalam hal ini. Bukan berarti kita mengkritik, mencaci maki. Tujuannya adanya rakyat dengan mengkritik pemerintah untuk adanya good governance. Nah, itu ya teman-teman perlu ketahui. Jadi perlu nih kita semua menggunakan media sosial yang ada atau cara-cara yang kita memang perlukan secara benar untuk mengkritik pemerintah. Memang harus kita mengkritik pemerintah untuk terciptanya good governance. Oke teman-teman semua, mohon.